Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan semoga kita semua cepat bisa untuk kembali belajar di sekolah lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3 atau tema 4C tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memasuki materi, kalian persiapkan dulu ya buku tematik, buku tulis, serta alat tulis kalian. Sekarang kalian buka halaman 16. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pemanfaatan tanaman sebagai sumber daya alam, misalnya tanaman padi. Selain dijadikan sumber energi untuk beraktivitas, lingkungan di sekitar kita pun memerlukan tumbuhan agar udara tetap sehat. Apabila udara sehat dan segar, tubuh kita menjadi sehat dan kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Nina, Tony, Made, dan Lani bermain bola di lapangan. Cuaca sangat panas, tetapi karena ada banyak pohon, lapangan terasa teduh. Pepohonan melindungi mereka dari sengatan sinar matahari secara langsung. Udara di lapangan pun bersih, sehingga mereka dapat menghirup udara segar. Mereka pun dapat bermain dengan riang. Nah, apakah kamu merasakan udara di sekitarmu terasa segar atau malah kotor? Menurutmu, bagian tumbuhan manakah yang berfungsi menghasilkan udara segar? Apakah kalian tahu? Nah, sekarang kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nih, dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Nah, kemudian fungsi dari masing-masing bagian ini apa saja sih? Yang pertama ini akar. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Kemudian memperkokoh tumbuhan. Kemudian alat pernapasan tumbuhan seperti pada pohon bakau. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah batang. Fungsi batang yaitu sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya. Kemudian menopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Kemudian daun. Fungsi daun yaitu tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau yang biasa disebut dengan fotosintesis. Kemudian sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Kemudian ada bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga ini ada benang sari atau alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nanti kalian juga akan belajar tentang bagian bunga. Kemudian ada buah. Nah, fungsi buah yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian tempat melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Kemudian ada biji. Nah, biji ini berfungsi untuk bakal tumbuhan baru, kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian sudah tahu kan fungsi-fungsi pada bagian tumbuhan? Mulai dari akar sampai biji buah itu memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian dari pohon dan tumbuhan lainnya. Dan sekarang coba
Ibu tanya, bagaimana sih cara menjaga kelestarian tumbuhan atau bagaimana cara merawat tumbuhan dan pepohonan? Coba kalian sebutkan 5 cara ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Itu ada di halaman 19. Nina dan keluarganya memiliki hobi yang sama, yaitu menanam berbagai macam tanaman. Banyak jenis tanaman di rumah Nina yang tumbuh. Ada berbagai macam bunga, misalnya bunga mawar, bunga melati, matahari, dan bunga sepatu. Ada juga yang dapat berbuah, misalnya mangga, jambu, pepaya, dan tomat. Selain itu, Ibu Nina juga menanam sayur seperti sawi, bayam, dan cabai. Setiap hari, Nina dan keluarganya merawat tanaman tersebut. Dari tanaman tersebut, keluarga Nina dapat menikmati pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Selain itu, apabila tanaman tersebut berbuah, mereka juga dapat menikmati buahnya. Nah, itu dia salah satu manfaat kita merawat tanaman. Banyak sekali fungsinya, mulai dari bisa berbuah, kemudian bisa memperindah lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, dari cerita keluarganya Nina, coba kalian buatlah 10 pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan dan manfaatnya. Dari cerita Nina dan keluarganya ya. Kalau membuat pertanyaan itu, kalian harus memperhatikan 5W 1H. Apa itu 5W 1H? 5W-nya what, who, when, where, why. 1H-nya how, atau artinya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi setiap pertanyaan, kata depannya diawali dengan kata tanya 5W 1H. Contohnya, siapa yang hobi menanam bunga? Atau, apa yang ditanam oleh Ibu Nina? Seperti itu. Jadi kata depannya itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian coba buat 10 pertanyaan tentang keluarga Nina yang tadi ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah belajar tentang fungsi bagian pada tumbuhan, mulai dari akar, yaitu untuk menyerap air dari dalam tanah, kemudian diangkut airnya oleh batang, kemudian dari batang ini ada menghasilkan daun. Daun ini berfungsi untuk membuat makanan atau fotosintesis. Kemudian pohon ini berbunga. Bunga ini sebagai perkembangbiakan. Kemudian dari bunga ini menjadi buah. Buah adalah fungsinya untuk melindungi biji, dan biji ini fungsinya sebagai calon tumbuhan yang baru. Seperti itu. Kemudian tadi kita belajar tentang cara menjaga kelestarian tanaman. Ada banyak sekali ya, itu kalian pasti tahu bagaimana cara menjaga kelestarian tanaman ya. Kemudian tadi kita sudah belajar untuk membuat pertanyaan. Nah, tadi apa? Kalau membuat pertanyaan harus apa? Harus menggunakan kata tanya 5W 1H. What, who, where, when, why, dan how. Atau apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Seperti itu. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, bisa
komen di bawah ini atau bisa hubungi Ibu Vina. Atau jika ada kritik dan saran bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya, supaya channel ini bisa terus berkembang karena kalian yang support. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.